الحمد لله الواحد الديان الذي هدانا للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد من أطاعه بنعيم الجنان وتوعد من عصاه بجحيم النيران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم ما صدح المنادي بالأذان وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى والإتقان وعلى التابعين لهم إلى يوم القيامة بإحسان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين azanallahu wa iyyakum ajmain. Seorang muslim yang istiqamah mengerjakan salat yang fardu dalam sehari semalam, tidak bolong-bolong, minimal dia akan membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Belum lagi kalau ditambah dengan solat-solat nawafil, solat-solat sunnah lainnya, pasti akan berpuluh-puluh kali dia akan membaca Al-Fatihah dalam sehari semalam. Dari sekian ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memuji Allah dan mengagungkannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, kita terus berucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang Kau murka kepada mereka, al-maghdubi waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang ingin saya tekankan dalam khutbah kali ini adalah pernyataan kita dalam surat Al-Fatihah yang saya katakan tadi, minimal 17 kali kita baca dalam sehari semalam dalam salat fardu, yaitu firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, minta pertolongan. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini yang berhubungan doa. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan antara ibadah dan doa. Sebab ada orang yang beribadah kepada Allah, sholatnya, puasanya, hajinya, tapi ketika minta dia kadang-kadang minta kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini maksud saya, jangan dipisah-pisah antara ibadah dan doa. Malah dengan tegas dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan tegas pula dalam satu hadis sahih Rasulullah bersabda bahwasanya doa itu adalah ibadah. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum,
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Rabbmu berkata, Tuhanmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabai kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, artinya tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabda Rasulullah, ad-du'a wal ibadah, maksudnya apa? Doa itu memang adalah inti ibadah. Doa itu juga termasuk ibadah. Makanya firman Allah dalam ayat tadi, ud'uni astajib lakum. Itu ditafsirkan oleh ahli tafsir, ud'uni artinya ubuduni, beribadahlah kepadaku, menyembahlah kepadaku. Penafsiran yang kedua, is'aluni, mintalah kepadaku. Itu mana ud'uni astajib lakum. Karena doa sendiri ada dua macam. Doa sendiri ada dua macam, kata ulama. Yang pertama yaitu doaul ibadah, dan yang kedua doaul masalah. Yang pertama doaul ibadah artinya itu ucapan-ucapan yang kita baca berupa pujian kepada Allah. Tidak ada permintaan di dalamnya. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu doaul ibadah, kata ulama. Sementara yang kedua, doaul masalah, doa yang di dalamnya mengandung permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tu'akhidna, dan lain sebagainya. Itu namanya doaul masalah. Semuanya itu kembali kepada Allah. Maka dalam berdoa juga kita harus mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Yang kedua, poin yang kedua, kita tidak boleh berputus asa dalam berdoa apapun dosa yang kita lakukan, kecuali kalau dosa syirik, kita harus bertaubat. Tapi dosa selain syirik, kita jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja mengijabai doanya iblis, diijabai oleh Allah ketika dikeluarkan dari surga, ketika diminta bersujud kepada Adam. Iblis menyombongkan diri. Apa terus kata Allah? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Berkata Allah, maka turunlah kamu iblis, keluar kamu dari surga, kamu tidak layak sombong dalam surga, keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk golongan orang-orang hina dina. Apa terus? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkata iblis, tangguhkan aku ya Allah, ya Rabb, tangguhkan aku sampai mereka dibangkitkan, hari mereka dibangkitkan. Apa jawaban Allah? Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Ini iblis diijabai oleh Allah. Apalagi kita yang mengaku beriman, mengaku Islam, jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah. Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, dalam kitab Fathul Bari disebutkan, berkata tentang ayat ini, tentang iblis tadi itu. Apa kata beliau? La yamna'anna ahadun ad-du'a'u ma ya'lamu fi nafsihi fa inna Allah qad ajaba du'a iblis wa huwa syarru khalqillah. Apa artinya? Janganlah seseorang di antara kalian itu merasa tidak mau berdoa, tidak enak mau berdoa, maksudnya enggan untuk berdoa karena ada kelalaian dalam dirinya, dosa yang dia lakukan. Jangan. Apa terus kata Ibnu Uyainah? Sesungguhnya Allah telah mengijabai permintaan iblis ketika dia minta supaya ditangguhkan, dan Allah mengijabai doanya. Itu iblis diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, untuk diterimanya doa, dua syarat harus kita penuhi. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
yarshudun. Dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku, tentang diriku, kata Allah, atau tentang aku, maka aku akan, jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan mengijabahi doa seseorang yang berdoa kepadaku, kalau dia betul-betul berdoa. Tapi syaratnya, falyastajibuli, hendaklah mereka menjalankan perintah-perintah saya, menjauhi larangan-larangan saya. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepada aku, kata Allah. Maksudnya jangan sampai syirik kepada Allah. Jadi syarat yang pertama, kita melakukan amal soleh sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, kita jangan sampai melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang keempat, doa itu akan diterima oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak diterima, pasti diterima kalau syarat tadi dipenuhi. Apa itu? Dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u laisa bi ismin wala qati'ati rahimin illa a'tahu ihda thalathin. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang berdoa, dalam doanya tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung memutus tali silaturahim dalam doanya, kecuali Allah akan mengabulkan satu dari tiga perkara. Perhatian baik, satu dari tiga perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, Allah segera mengabulkan doanya di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah menyimpan baginya pahala dari doa itu, disimpan untuk dia di akhirat, menambah pahala dia. Ini kemungkinan kedua, kalau yang pertama tidak ada. Dan yang ketiga, wa imma an yadfa'anhu minas su'i mithlaha. Dengan doa tersebut Allah bisa menyelamatkan orang tersebut dari keburukan di dunia ini. Kalau istilah Maduranya, bada doa saya kata remah. Itu yang ketiga. Salah satu dari tiga ini pasti akan didapat, salah satunya pasti akan diterima. Jadi jangan putus asa kita untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya para sahabat berkata, idzan nuksir, wah kalau begitu Rasulullah kita banyak berdoa kepada Allah, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar. Artinya Allah akan memberi lebih banyak lagi. Pinta sebanyak-banyaknya, tidak akan kekurangan, Allah akan memberi lebih banyak lagi. Ma'asyiral muslimin, demikianlah. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu sallama alaihi wa ala ahli wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, ayuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala waf'alul khair wa darul ithma wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ala wa sallu wa sallimu ala khairil wara kama amarakum bidzalika faliqul habbi wan nawa. Faqala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.